warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bu Nina, untuk mata kuliah Customer Relationship Management. Nah, di sini kita akan membahas lebih lanjut ya terkait strategi yang ada di CRM itu sendiri ya. Oke, untuk capaian pembelajaran ya nanti diharapkan teman-teman semua mampu mengelola siklus hidup customer ya dari metode CPM itu sendiri ya. Nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut apa itu Customer Portfolio Management ya. Jadi siklus hidup pelanggan itu menggambarkan ya tahapan-tahapan yang dilalui oleh pelanggan itu sendiri ya. Tahapan dalam menjalin hubungan antar pelanggan dan si penjual. Jadi kita lihat itu dari perspektif perusahaan ya. Jadi bagaimana perusahaan tersebut bisa mengetahui tahapan yang dilalui pelanggan terhadap hubungannya tadi ya. Nah, tahapan intinya itu yang pertama ada yang namanya customer acquisition ya, dan yang kedua ada customer retention and development. Kalau customer acquisition itu bagaimana strategi untuk mendapatkan customer baru ya. Jadi customernya akan bertambah seiring berjalannya waktu, terus menerus semakin meningkat. Sedangkan customer retention and development ya, bagaimana nanti customer tersebut dikelola ya, diretensi, diberikan award ya, kemudian dikembangkan juga ya customernya, seperti itu. Nah, kalau sekarang kita akan fokus lagi ya masuk ke dalam bagaimana caranya untuk memanajemen customer portfolio, karena ini merupakan poin yang sangat penting ya. Ini termasuk salah satu strategi dari CRM itu sendiri ya. Jadi misalnya sebuah perusahaan itu sudah memiliki yang namanya customer ya, yang sudah terdata, yang sudah menjadi member. Nah, membernya tadi bisa kita levelkan ya, apakah membernya ini ada termasuk ke level pelanggan yang loyal, pelanggan tidak loyal, seperti itu ya, atau pengen kita kategorisasikan jadi member gold, member silver, member platinum ya. Nah, itu semua ada kriteria pelanggannya ya. Dan juga di customer portfolio management ini kita bisa melakukan yang namanya analisis profilnya ya. Apakah pelanggan ini tadi dia suka belanja itu melalui outlet atau melalui sosial media, atau juga bahkan menyukai kalau dia belanja pakai e-commerce ya. Kita tahu ya bagaimana profil dari si pelanggan tadi ya. Jadi kalau diistilahkan portofolio itu berupa koleksi ya, koleksi dari beberapa grup customer. Jadi nanti kita bisa mengkelompokkan mana customer yang termasuk customer yang loyal, mana customer yang tidak loyal berdasarkan kriteria tertentu ya. Gunanya apa? Nah, gunanya ya untuk strategi CRM tadi supaya tepat sasaran ya. Jadi misalnya digrupkan mana customer yang berada di umur rentang 25 tahun sampai 30 tahun, mana customer yang di atas umurnya 30 tahun ya. Jadi itu akan berbeda perlakuannya. Nah, terus permasalahan yang banyak muncul di bisnis sekarang, pelanggan itu tentunya nggak punya kebutuhan yang sama setiap harinya, pasti berbeda-beda. Nah, ada pelanggan itu yang misalnya dia belanja baju yang harganya 50.000, dia memiliki ekspektasi baju yang sama dengan baju yang seharga 150.000. Tetapi ada juga pelanggan itu yang realistis gitu ya. Jadi bajunya harganya 50.000 ya, dia tidak akan berharap baju tersebut lebih dari harga 50.000. Jadi dia akan meletakkan ekspektasinya sesuai dengan standarnya ya. Kemudian pelanggan itu juga punya perbedaan dari segi misalnya pendapatan ya.
ada pelanggan itu yang dia punya pendapatan kecil dari 5 juta, ya ada yang pendapatannya lebih dari 10 juta seperti itu ya. Nah terus juga dari segi ekonomi ya, jadi ada ekonominya menengah, ada yang ekonominya menengah ke atas gitu ya. Jadi hal itu juga akan berbeda perlakuannya ya, sehingga sangat perlu dilakukan yang namanya manajemen pelanggan yang bisa mengklaster ataupun mengklasifikasikan sesuai dengan kelompok-kelompok pelanggan tadi. Jadi kelompok pelanggan mana yang mirip-mirip itu dikelompokkan, dijadikan satu. Nah itu akan dianalisa kebutuhan dari masing-masing kelompoknya. Ya, jadi pelanggan mana yang bisa kita CPM kan? Ya, di sini kita bisa lihat ya, customer itu di dalam konteks B2B itu akan sangat berbeda dengan konteks B2C. Jadi dikenali dulu ya customernya ini berada di konteks B2B atau konteks B2C ya. Karena kalau yang sudah B2C berarti dia sudah masuk ke dalam ranah customer yang dia sudah individual ya, atau dia sudah end customer ya. Kalau misalnya B2B berarti perusahaan atau institusi based on profit maupun non profit ya, karena dia bentuknya instansi ataupun perusahaan. Nah, contohnya di sini juga pelanggan B2B ya, misalnya saya jual plastik ya, plastik tersebut akan digunakan oleh organisasi pemerintahan, misalnya rumah sakit umum daerah butuh plastik obat gitu ya. Nah, berarti untuk konteks pelanggannya saya akan mengambil instansinya tadi ya, rumah sakit. Nah itu perlakuannya juga akan berbeda di kalau untuk ke corporate sama corporate itu sangat berbeda ya. Pasti akan ada yang di sana itu harganya jauh lebih murah karena dia mainnya dalam skala yang besar dibandingkan yang B2C ya. Nah di sini akan dijelaskan kembali perbedaan yang secara detailnya ya. Jadi dari berdasarkan jumlah customer ya, jadi kalau yang di B2B ya itu jumlah customernya biasanya akan lebih sedikit ya, karena kita hitungnya instansi, walaupun di dalam instansi itu ada 1000 orang ya, ataupun perusahaan tersebut terdiri dari 1000 orang, tetapi kita mencatatnya kan berdasarkan perusahaannya. Nah biasanya itu lebih sedikit customernya. Nah sedangkan bisnis customer B2C itu lebih banyak karena yang dikelola itu adalah customer rumah tangga ataupun yang end customer tadi ya. Terus juga dari segi hubungan kalau yang bisnis to customer ya itu biasanya tidak dari segi hubungannya, kedekatannya ya, dia bisa kalau yang bisnis to customer itu lebih mudah dekatnya dengan si supplier karena tadi ada yang namanya live chat gitu ya, jadi penanganannya lebih ke individual. Sedangkan kalau yang B2B kita harus kalau untuk hubungan ya, hubungan sebatas kita harus bertemu dengan divisi apa ya, perwakilannya itu lebih ke divisi tadi. Kebutuhan itu bisa terpenuhi untuk end user tadi, end customer, karena tadi ya jumlah dari si customernya lebih banyak, jadi prioritasnya juga akan berbeda. Nah sedangkan kalau organisasi ya yang B2B itu dari jenis pembeliannya itu lebih ke arah profesional aja ya, misalnya untuk beli barang yang mahal, yang luxury, tapi memang untuk yang tahan lama maintenance-nya. Jadi dia akan membeli berdasarkan preferensi dari banyak pihak, bukan dari preferensi pribadinya sendiri. Nah kalau misalnya saya sebagai individu, saya akan membeli barang misalnya yang murah ya, tetapi cukup. Nah dari segi fungsinya misalnya seperti itu ya. Sedangkan kalau misalnya saya sebagai divisi penyedia sarana dan prasarana, saya akan membeli barang yang harganya mahal tetapi kualitasnya
sangat terjamin. Nah, itu kan sangat berbeda ya, jadi lebih ke arah profesional. Nah, jadi kalau ilmu dasar dari CPM itu akan berbicara dari segi market segmentation, ya ada self forecasting di sini juga ya, ada activity based costing, nah customer lifetime value estimation, sampai ke data mining karena tadi kita sampai ngomong cluster. Nah, kita masuk ke sini ya, segmentasi pasar. Jadi segmentasi pasar ini kita akan menspesifikasikan bisnis kita kepada pelanggan-pelanggan yang sesuai dengan kriteria ya, ataupun kita ingin menciptakan yang namanya value proposition yang berbeda. Jadi segmentasi pasarnya tadi kita menentukan ya, misalnya kita mau jualan itu di lingkup Asia atau di lingkup dunia atau lingkup Indonesia atau di lingkup Pekanbaru saja ya. Jadi kita harus tahu dari segi geografiknya, dari segi gendernya, kita sudah mengarah ke sana ya. Nah, jadi kita sudah yang tadinya pembagian pasarnya itu sudah heterogen ya, kita bagi dia menjadi kelompok-kelompok pasar yang homogen, karena dengan kita tahu kelompok-kelompok pasar yang dia sudah sama jenisnya, kita bisa mentargetkan produk itu tadi sesuai dengan kebutuhan ataupun karakteristik si pembelinya gitu ya. Nah, untuk mengetahui segmentasi itu, nah kita ada tahapan-tahapannya ya. Yang pertama, kita identifikasi dulu bisnis yang mau kita jalanin itu apa. Nah, Ibu kasih contoh ya, Ibu ingin menjalankan bisnis di bidang busana wanita ya, busana. Oke, dalam bidang busana Ibu terlepas lah dari wanita atau tidak gitu ya. Terus kemudian diidentifikasi ya relevan segmentasi variabelnya. Nah, kita lihat di sini. Nah, busana itu kan ada banyak, bisa dipakai oleh dari segi gender ya. Nah, bisa dipakai oleh orang tua, bisa dipakai anak-anak remaja, bisa dipakai anak kecil, bisa dipakai oleh bayi. Nah, Ibu mau jualnya kemana? Nah, Ibu tentukan dulu, misalnya Ibu ingin menjual bahan bajunya ataupun busananya tadi khusus untuk orang dewasa, misalnya seperti itu ya. Terus ada lagi variabel yang lain ya, variabel yang lainnya tadi berdasarkan gender ya, misalnya busana itu bisa dipakai oleh siapa saja nih, semuanya pakai busana, mau wanita mau laki-laki. Nah, di sini Ibu akan membagi tadi yang mana laki-laki, yang mana perempuan, atau Ibu mau mensegmentasikan pasar Ibu hanya untuk busana perempuan saja. Nah, terus ada lagi variabel yang lain, misalnya variabel berdasarkan agama. Misalnya Ibu ingin busana yang Ibu jual itu khusus untuk wanita muslimah misalnya ya, berarti lebih masuk lagi ke dalam tadi segmentasi pasar, semakin homogen dia ya. Nah, dari wanita muslimah tadi, nah berarti bisa Ibu kotak-kotakan lagi, misalnya berdasarkan area geografinya. Nah, wanita muslimah di dunia itu ada banyak, Ibu mau jualan di mana ya. Nah, misalnya Ibu jualannya di Pekanbaru, nah Ibu ingin segmen pasarnya itu adalah wanita muslimah yang ada di Pekanbaru saja gitu ya. Jadi kita sudah mengidentifikasi variabel-variabel apa saja yang mau kita bagi-bagi tadi ya, dari segi gender, usia ya, terus jenis pendapatan misalnya ya, wanita yang mau Ibu jadi target pasar siapa, wanita yang bekerja atau ibu rumah tangga. Nah, itu bisa kita masuk ke dalam variabel tadi. Nah, setelah kita tahu ya, mengidentifikasi variabel-variabelnya, kita analisa ya, pakai variabel-variabel tadi ya, misalnya berdasarkan data, terus berdasarkan survei dan lain-lain. Kemudian yang keempat, kita
ukur nilai dari segmentasi pasar kita. Ya, dari hasil analisa tadi kan dapat tuh, oh ternyata di Pekanbaru wanita muslimahnya itu kebanyakan adalah wanita karir ya, yang pendapatannya itu di atas 5 juta ya. Kemudian kita lihat peluangnya di sini ya, kita assess, kita ukur apakah daya beli wanita muslimah itu terhadap busana muslimah itu sangat tinggi atau tidak ya. Kemudian kalau misalnya tinggi, kita select lagi target pasarnya yang lebih spesifik ya, mau di Pekanbaru dulu atau di seluruh Riau dan lain-lain, atau di Pekanbarunya di mana, mau di Panam aja atau di Penayan Raya saja gitu ya. Nah ini lebih ke detailnya ya, jadi bagaimana mengidentifikasi tadi ya, misalnya dalam bisnis rental video ya, mau bisnisnya mau apa dulu gitu ya. Kemudian yang kedua, identifikasi pasar dan pesaingnya ya. Jadi kita juga di dalam identifikasi variabel, tadi kita ada variabel ya, kita juga harus menganalisa kompetitor ya, siapa saja kompetitornya, apakah ada ya si pebisnis lain itu yang menjual ataupun produknya itu hampir-hampir mirip dengan produk yang akan kita jual. Nah itu kita list dan kita lihat ya, apa keunggulannya ya, apa kelemahan dari perusahaannya, sehingga kita tahu ya. Terus kita juga bisa track dari segi geografisnya, jangan-jangan di Panam sudah banyak sekali yang jual busana wanita ya, apa yang mendiferensiasikan kita ya. Atau misalnya nih di Panam itu sudah lebih dari 1000 ya, jadi kayaknya tidak akan mudah bagi si pebisnis untuk meletakkan bisnis yang serupa dalam wilayah geografis yang sama kalau banyak sekali yang jualan di sana ya dengan produk yang sama. Nah itu bisa menjadi keputusan-keputusan yang bisa kita lihat berdasarkan para pesaing. Nah ini variabel tadi ya, jadi bisa kita berdasarkan psikologis ya, bisa perilaku. Nah ini contohnya adalah es krim ya. Nah sebelum adanya es krim Häagen-Dazs ya, nah itu biasanya merupakan es krim yang musiman ya, biasanya hanya disukai oleh anak-anak. Tapi ternyata Häagen-Dazs ini semakin berevolusi dia ya, memiliki perubahan segmentasi pasar ya, yang dulunya dia itu pasar utamanya adalah untuk anak-anak. Sekarang karena harganya sangat meroket ya, harganya sangat mewah dari es krim yang biasanya, nah berarti dia sudah menstatekan bahwasannya es krim kami itu target pasarnya sudah berbeda. Target pasarnya adalah pelanggan dewasa ya, yang punya penghasilan mungkin di ekonomi menengah ke atas, karena harga es krimnya mahal sekali gitu ya. Nah terus dari segi atribut demografis, ini yang Ibu sebutkan tadi, dari usia, gender, ukuran keluarga ya, siklus hidup keluarganya, agama, etnis dan lain-lain, atribut geografisnya, atribut kegunaannya ya, jadi itu kita bisa baca pasar di sana. Kemudian yang ketiga, menganalisa pasar menggunakan variabel itu tadi. Ini lebih ke lebih detailnya lagi ya, misalnya dari segi ukuran, dari akun status ya, dari buying proses, dari buying kriteria, geografi. Ini sama yang ini tadi, cuma ini lebih detailnya ya. Nah kemudian ini lebih ke menganalisa marketnya tadi ya. Jadi kita baca masing-masing dari ukuran-ukuran yang sudah kita tentukan
ataupun variabel-variabel apa saja yang mau kita pakai. Nah, itu kita berikan dia ilustrasi-ilustrasi, kita berikan keterangan-keterangan sehingga nanti kita akan mendapatkan gambaran ya. Jadi berupa hasil analisanya tadi. Ya, sehingga nanti kita bisa mengukur nilai dari segmentasi pasarnya seberapa menarik ya. Oh, ternyata banyak sekali yang jualan busana muslimah syar'i. Jadi bagaimana diferensiasi produk ya, terus bagaimana tren busana muslimah saat ini, bagaimana warna-warna yang sering dipesan oleh wanita muslimah saat ini gitu ya. Jadi yang tahap terakhir adalah memilih target market ya, dengan yang kita pede dengan menjualnya tadi, karena kita udah baca tadi ya. Terus ada yang namanya self forecast. Nah, kalau self forecast itu bagaimana menganalisa ya, ataupun melakukan peramalan ya. Dia bisa pakai kualitatif maupun kuantitatif peramalan. Misalnya ya, di 5 tahun yang akan datang kira-kira tren pasar itu tren pasar baju muslimah itu yang berwarna gonjreng ya, atau tren pasar di tahun 2021 ini itu para wanita muslimah lebih suka yang namanya warna-warna pink gitu ya, yang warna pink soft kayak gitu ya. Jadi dia melakukan peramalan itu tadi ya. Atau misalnya ada beberapa busana muslimah yang akan mau dibeli ya, ada 5 macam busana muslimah. Pada awalnya dia akan meramalkan nih, dari 5 produk ini tadi dia mau pesen berapa ya. Dia akan meramalkan dulu, kan dia nggak tahu apakah barangnya bakal terjual atau tidak. Nah ya, jadi dengan adanya teknik peramalan itu tadi ya, itu akan mencegah yang namanya asal-asalan memilih produk yang tidak sesuai dengan peramalan. Misalnya ini ya, baju tadi ya, baju muslimah tadi, kita pesannya tuh kita meramal ada 50 pieces dengan modelnya itu berbahan chiffon dan modelnya itu yang syar'i gitu ya. Nah, ternyata setelah kita jalan beberapa minggu, ternyata baju itu tidak laku gitu ya setelah berapa minggu. Nah, tetapi di saat kita ingin membeli barang yang baru ya, karena ada beberapa stok yang sudah menipis, kita kan mau belanja lagi itu ya. Nah, kita mau belanja lagi, jangan kita beli baju yang sama ataupun yang masih memiliki stok yang banyak, karena itu nanti akan meledak di inventorinya ya. Nah, tidak cukup nanti inventorinya kalau misalnya terbatas ruangannya, terus juga banyaknya barang yang terpendam ya. Berarti kalau barang terpendam sama dengan modal yang terpendam juga gitu ya. Nah, kalau di teknik self forecasting ini kita sudah bisa yang namanya mengukur dengan metode ya. Jadi keakuratannya itu sedikit lebih meningkat karena berdasarkan data-data yang ada, jadi bukan kayak feeling gitu ya. Nah, kalau dari segi kualitatif kita bisa pakai yang namanya teknik dari survei customer. Kita mensurvei customer, misalnya si A lebih suka model yang gimana, terus suka warna apa ya, suka bahan apa ya. Terus ada juga namanya sales team estimation. Nah, biasanya yang paling dekat hubungannya dengan customer itu pasti si sales ya. Jadi karena sales ini yang langsung berhubungan dengan si customer, yang nawar-nawarin barang dengan customer ya, dia pasti akan punya pengetahuan, oh ternyata customer kita itu lebih suka nih Pak Bu kalau misalnya bajunya itu yang bahannya tidak panas gitu. Terus customer kita ternyata suka bertanya apakah barangnya kita ini, busananya ini terawang atau tidak. Nah gitu ya, jadi akan ada opini-opini dari si sales, termasuk estimasi ya. Misalnya kita mau keluarkan produk baru, kita bisa bertanya dengan sales, kira-kira nanti ini laku nggak?
ya, karena yang tahu profil si customer yang sangat dekat itu dari si salesnya yang menjual, karena dia langsung berinteraksi. Terus ada lagi yang namanya time series method, ya, itu berdasarkan moving average-nya, ya, berdasarkan exponential smoothing. Nah, berdasarkan time series decomposition, nah ini nanti berhubungan dengan periode-periode waktu tertentu, ya. Terus ada yang biasanya dipakai kalau ada metode sebab dan akibat, yaitu kita bisa pakai leading indicator, bisa pakai model regresi gitu ya. Nah, kalau tadi kita sebutkan ada tentang ABC, ya, activity based costing, ya, ini berhubungan dengan inventory, ya, bagaimana ABC itu diterapkan di perusahaan retail, bagaimana perusahaan di manufaktur dan lain-lain, pasti banyak, ya. Oke, kita masih tentang ABC. Terus ada lagi yang namanya CLV, Customer Lifetime Value Estimation. Jadi kita bisa mengukur lifetime value dari si customer, ya, dengan rumusnya seperti ini. Ya, jadi kalau yang M ini margin ataupun keuntungan dari customer per period, misalnya per tahun. Kemudian R ini retention rate, kemudian yang I ini adalah discount rate. Jadi ini sangat penting ya, supaya memandu si perusahaan sebagai salah satu bentuk dari strategi CRM tadi, ya, supaya tepat sasaran. Nah, terus yang terakhir ini ada tentang data mining. Nah, kalian nanti akan pelajari juga tentang data mining di mata kuliah yang lain. Nah, nanti bisa diimplementasikan di mata kuliah CRM ini, ya. Jadi nanti bagaimana kita mensegmentasikan pasar tadi sesuai dengan customer yang sudah kita identifikasi. Gimana kita mengcluster, ya, terus bagaimana kita memberikan offer ataupun tawaran-tawaran yang sangat potensial kepada customer kita nanti, ya. Kalau tools data mining itu ya seperti clustering, decision tree, neural networks, ya. Nah, terus kalau untuk CPM model itu ada bivariate model, trivariate CPM model. Ini untuk khusus masuk ke CPM-nya, ya. Kalau toolsnya kita bisa pakai yang namanya SWOT, ya, The Boston Consulting BCG Matrix, bisa pakai PES, bisa pakai 5-Porter, bisa pakai analisis metrik portofolio pelanggan. Nah, ini semua mungkin di mata kuliah lain sudah pernah mendapatkan bagaimana caranya untuk menggunakan SWOT, ya, untuk menganalisa strength-nya, weakness, opportunity, ya. Kemudian PES, nah, ada yang 5-Porter, ini sudah akrab, mungkin sudah kalian pernah lihat di mata kuliah yang lainnya. Nah, nanti di tugas akhir kita itu nanti akan Ibu lihat juga, ya, bagaimana SWOT dari bisnis plan-nya masing-masing dari saat ujian, ya, apakah kalian mau pakai SWOT, pakai 5-Porter mungkin, ya. Jadi di CPM tools-nya dijelaskan, ya. Kemudian strategic significant customer, ya, jadi kita pakai namanya strategi apa yang paling signifikan, ya, dari segi CPM tadi, ya. Yang pertama high future lifetime value customer, ya, berarti kita meningkatkan yang namanya nilai CLV tadi, ya, sehingga nanti bisa meningkatkan keuntungan bagi si organisasinya. Terus dari segi jumlah customernya, jadi semakin tinggi ataupun semakin banyak jumlah customer, maka ya pasti akan banyak transaksi, walaupun ya tidak menentu juga, ya, tetapi paling tidak daya serap
antara value yang ada di organisasi itu tadi itu nyampe ke customernya, bahwasanya oh ternyata Body Shop itu jualin barang-barang yang cruelty free atau barang-barang yang organik ataupun natural. Nah, itu sudah melekat ya, walaupun mungkin orang itu tidak belanja di sana, cuma member saja gitu ya. Member itu belum tentu jadi pelanggan tetap gitu lah ya, jadi member ya untuk sekali itu aja, mungkin ada orang kayak gitu ya. Terus ada benchmark customer, jadi customer lain itu akan secara sukarela ya dengan bangganya mengatakan, oh saya beli jilbabnya di Vanilla Hijab, oh saya beli handphonenya ini di Samsung Center. Nah, dia akan membrandingkan barang tersebut ke teman-temannya secara sukarela ya. Dan juga ini juga hati-hati ya, jadi kalau misalnya barangnya tidak sesuai dengan ekspektasi ya, customer kita juga akan sukarela memberikan berita-berita yang sesuai dengan reviewnya tadi, apakah itu bad review maupun good review ya. Terus yang namanya inspirasi pasti ada ya, karena dengan adanya customer portfolio management tentu akan ada ide-ide segar ya yang dihasilkan untuk berinovasi ya, supaya produk-produk yang dihasilkan itu sesuai dengan kebutuhan si pelanggan yang memang merupakan target pasarnya ya. Kemudian door openers ya, berarti kesempatan supplier ya itu sangat terbuka di sini ya, karena dia bisa mengekspan pasar kita ya. Misalnya yang tadinya wilayah geografisnya dijualnya itu hanya di Pekanbaru, dengan adanya CPM tadi, nah kita banyak tertarik dengan produk yang mau menjualkan kembali seperti itu. Nah, itu juga akan memperlebar pasar tadi ya, jadi lebih banyak yang akan di manajemen tentunya ya. Nah, jadi kalau strategi portofolio analisis, yang pertama melindungi hubungan ya, terus re-engineering relationship, jadi customer itu nggak lagi menguntungkan, tetapi customer itu yang akan menguntungkan jika biaya yang untuk melakukan hubungan tadi itu bisa ditekan. Jadi kalau misalnya lebih banyak ya biaya yang dikeluarkan jika kita menambah customer baru dibandingkan mengelola customer yang ada ya. Terus meningkatkan hubungan tadi, misalnya ada penerapan upselling atau cross selling ya. Terus ada harvest relationship, jadi kalau misalnya customernya udah sampai di tahap yang maksimum ya, jangan sampai nanti ada yang namanya kebosanan terus atau merasa tidak dianggap jadi pelanggan yang udah lama. Jadi harus ada tuh segmentasi, misalnya ada pelanggan yang dia sudah 10 tahun ya jadi member dan dia terus rutin belanja, berarti kita harus kasih award apa gitu ya, jadi jangan disamaratakan. Nah, terus juga ya, jadi ya kalau misalnya sudah itu ya kita juga harus memperhatikan juga yang namanya pelanggan baru juga ya. Jadi biaya yang kita peroleh dari pelanggan lama ya, karena pelanggan lama tadi udah banyak menginvest ataupun sudah banyak bertransaksi dengan kita ya, kita juga nggak ada salahnya juga mengkategorisasikan pelanggan baru tadi dengan keistimewaan tertentu ya, jadi perlakuannya itu sesuai lah, seperti itu ya. Terus and the relationship ya, jadi kalau misalnya customernya nggak menguntungkan lagi atau suka memberikan ulasan-ulasan yang buruk terhadap produk kita, nah kita bisa saja memblacklist customer tersebut ya. Misalnya kita jual produk tetapi dia selalu mengkomentar yang tidak enak ya, ataupun suka memfitnah kesana kemari, nah kita bisa memblacklist customer tersebut, jadi dia tidak bisa lagi belanja dengan kita ya. Pasti kalian sudah tahu ya, mungkin diantara kalian salah satu pernah yang seperti itu. Terus ada win back the customer ya, jadi customer itu biasanya
pasti memberikan opsi-opsi lain ya. Jadi dia punya cadangan-cadangan supplier ya. Jadi dia akan melihat mana ya produk yang paling menguntungkan bagi dirinya dari segi harga, dari segi bahan mungkin, dari segi kualitas mungkin ya, atau dari segi kecepatan pengiriman dan lain-lain ya. Terus start the relationship, jadi mulai hubungannya tadi dengan membuat perencanaan ya, supaya nanti pelanggannya itu akan memberikan nilai yang lebih loyal. Nah gitu ya, jadi sangat banyak keuntungan dengan menerapkan customer portfolio management ini. Kita juga bisa mengkoleksi ya, kita juga bisa mengkoleksi profil-profil pelanggan, dia sukanya dengan produk yang seperti apa ya, umurnya berapa, kita bisa mengcluster itu semua ya. Jadi ada banyak bagian di CPM itu sendiri yang bisa kita kembangkan ya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini ya. Ibu tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.